Priska. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi lainnya yang juga menuai perhatian dunia. Cegah Rusia dan Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Sesaat lagi kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Ia memastikan akan memakai cara yang keras jika diperlukan. Trump bilang Rusia dan China akan mengambil alih Greenland jika Amerika tidak melakukan sesuatu. Ia menambahkan, saat ini kapal perang dan kapal selam Rusia dan China tengah mengelilingi Greenland. Trump memastikan langkah sulit akan ditempuh sebab ia tak ingin kedua negara tersebut jadi tetangga Amerika Serikat. Setelah menyerang Venezuela, Trump juga memberi sinyal akan melakukan operasi ke Kolombia dan Kuba. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. Perdana Menteri Denmark menanggapi serius rencana Trump mengambil alih Greenland. Greenland dikenal memiliki cadangan mineral melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk energi. Wilayah tersebut telah lama menjadi koloni Denmark sampai tahun 1959. Tahun 1979 Greenland memperoleh hak pemerintahan sendiri tetapi masih di bawah kerajaan Denmark. Perdana Menteri Denmark menegaskan jika Trump menyerang negara NATO sama saja mengakhiri keamanan sejak Perang Dunia Kedua. Så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Kita bahas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland dan melakukan operasi militer ke Kolombia dan Kuba pasca serang Venezuela. Bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Yuwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Rizka. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Ini Trump bilang nggak perlu hukum internasional. Kemarin sudah menculik Presiden Venezuela, sekarang mau mencaplok Greenland. Apa sih, Prof, yang harus dilakukan warga dunia soal sikap Trump yang seakan-akan tidak menganggap negara lain punya hak yang sama dengan Amerika? Ya, saya garis bawahi yang tadi dikatakan bahwa Trump tidak membutuhkan hukum internasional. Dan yang menentukan yang boleh dan tidak boleh menurut Trump itu adalah nilai moralnya sendiri, ya. Jadi ini bukan nilai moral rakyat Amerika Serikat, tapi nilai moralnya sendiri. Dan ini kita bisa lihat bahwa ada standar ganda, katakanlah, yang dilakukan oleh Trump dalam berbagai hal. Dia bisa menculik Maduro sampai ke pengadilan New York, tetapi hal yang sama tentu dia tidak lakukan terhadap Perdana Menteri Netanyahu yang melakukan penyerangan ke Gaza, begitu ya. Nah, sekarang berkaitan dengan Greenland, ini beliau mengatakan bahwa kita membutuhkan Greenland untuk national security kita. Membutuhkan Greenland karena menurut Trump bahwa Rusia ataupun China itu akan menguasai Greenland. Sehingga satu-satunya jalan bagi Amerika Serikat adalah menganeksasi, mencaplok, ya. Dan mencaploknya itu yang dia bilang easy way, bisa negosiasi, bahkan bisa juga dengan memberikan insentif uang kepada populasinya, menurut berita antara 10 sampai 100 ribu US dollar per orang, atau mungkin diserang, ya. Padahal kita tahu pada waktu katakanlah Timor, ya, itu kita katakanlah mereka berintegrasi tapi dituduh oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat dianeksasi, wah kita habis-habisan karena ini tidak sesuai dengan hukum internasional. Tapi kalau Trump yang menghendaki
dia bisa mengatakan saya nggak perlu validasi atau keabsahan dari hukum Itu internasional. dia. Karena yang penting adalah bagi dia Amerika itu negara adidaya yang mempunyai kekuatan militer yang katakanlah bisa menentukan apa yang dia mau tanpa harus memperhatikan hukum internasional. Nah, kalau ditanya apa yang kita bisa lakukan, tentu pada saat sekarang Cina dan Rusia sebagai penyeimbang, dia tidak mungkin akan berhadapan-hadapan secara langsung dengan Amerika Serikat, dengan Presiden Trump. Mereka tidak memilih hal itu, karena kalau misalnya mereka memilih opsi itu, maka bukannya tidak mungkin Perang Dunia Ketiga itu semakin dekat, dan Iya. kalau misalnya itu terjadi dengan penggunaan nuklir, senjata nuklir itu ya dunia akan segera kiamat. Nah, oleh karena itu sekarang ini yang dilakukan oleh Ya. Rusia ataupun Cina itu adalah menjadikan negara-negara yang sedang bermasalah dengan Amerika Serikat itu sebagai proksi. Ya. Nah, ini yang mereka akan bantu dengan senjata, bantu dengan berbagai hal, ya, terutama kalau di Meksiko, di Kolombia yang katanya Trump akan segera dilakukan nasib yang sama seperti Venezuela, mereka akan bantu itu. Nah, saya tidak tahu kalau Greenland sepertinya negara-negara Eropa yang akan berada di belakang Greenland, Ya. dan mereka sudah siap untuk mengakhiri fakta pertahanan NATO. Nah, itu Seperti itu. dia. Karena ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization NATO, kalau Trump bisa mengganggu gugat Greenland, apakah ini bisa jadi sinyal amit-amit jangan sampai kejadian, tapi bisa memicu Perang Dunia Ketiga dengan sikap yang egois dari Trump secara sepihak? Ya, secara konteks masyarakat internasional ini bisa menjadikan Perang Dunia Ketiga, dan Inggris ataupun Prancis mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump gitu ya, dan mereka tidak mau mendukung rencana Trump ini, ya mereka bisa saja mengakhiri itu. Tapi ingat, di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan kemudian juga banyak negara Eropa, eh, ada mereka-mereka yang dari oposisi yang sealiran dengan Trump, Hmm. ya. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau misalnya justru Trump akan membantu proses pergantian rezim di Eropa. Jadi kalau misalnya kemarin itu Amerika Serikat itu ada Arab Spring, Ya. pergantian rezim di Jazirah Arab. Nah, kemudian kemarin ini kan ini akan segera nih Latin America Spring. Ya. Dan bukannya tidak mungkin European Spring ini. Jadi Trump atau Amerika Serikat melalui intelijennya, ya dia akan mencoba bagaimana caranya oposisi yang segaris dengan Trump untuk menjadi pemimpin di negara masing-masing, dan ini akan memuluskan Trump mengambil alih Greenland. Kalau misalnya memang butuh waktu lama ya, tapi Trump bilang juga bisa saja dengan cara yang keras ya, hard way, yaitu dia akan melakukan serangan ke Greenland, terus kemudian seperti Venezuela dia Ya. mengatakan bahwa we are running the country. Jadi kami, pemerintah Amerika Serikat, presiden, kemudian juga menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala staf angkatan perang, itu yang menjadi pemerintahan di negara tersebut. Ya. Memang nanti ada pemerintahan negara setempat, tapi itu menjadi boneka saja seperti itu. Prof. Jadi siapa saja pihak yang bisa menghentikan Trump? Apakah Eropa, negara-negara Eropa, atau siapa? Karena kalau PBB tampaknya sudah tidak bisa diharapkan lagi sekarang. Ya, tidak bisa diharapkan kalau PBB, karena Dewan Keamanan kan kita tahu ada Amerika Serikat Ya. yang punya hak veto, jadi apapun resolusi akan diveto oleh Amerika Serikat. Negara-negara Eropa, ya kalau pemerintahan masih seperti sekarang, mungkin dia akan melawan. Tapi ingat ya, pada waktu Venezuela, Prancis ataupun Inggris sebenarnya secara ya tidak terbuka mendukung tindakan yang dilakukan oleh Trump, karena itu Ya. melanggar hukum internasional, tetapi mereka lebih mementingkan rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran. Nah, jadi sekarang ini mungkin saja negara-negara Eropa ini akan melawan Trump, tapi menurut saya mereka tidak memadai lah kalau mereka harus berhadapan dengan Amerika Serikat. Ya. Nah, kalau ditanya siapa yang bisa menghentikan Trump, sebenarnya ada dua, cuman pertama adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang kedua adalah rakyat
Amerika Serikat sendiri. Kalau ya. rakyat Amerika Serikat melakukan proses ketatanegaraan, ya seperti impeachment, ini sebentar lagi akan ada pemilu, dan dalam pemilu itu kekhawatiran dari Trump adalah kalau misalnya Tidak terpilih Partai lagi. Demokrat akan menguasai Kongres dan dia akan menghadapi impeachment. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang Trump di dalam negeri bicara sangat keras, dia minta supaya orang Somalia dikeluarkan, Afghanistan dikeluarkan dan lain Ya. sebagainya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Amerika bahwa Amerika harus tidak lagi didatangi oleh orang-orang dari negara-negara yang Baik. menurut dia ini yang sangat Imigran, gitu ya miskin dan ini dan lain sebagainya itu. Ya, jadi ketakutannya justru di warga negara Amerika Serikat sendiri kalau ada impeachment atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Trump. Tapi kita lihat perkembangannya, kita harap stabilitas dunia ini bisa tetap dijaga karena kalau ada konflik geopolitik pasti banyak negara akan terdampak dengan ini. Terima kasih atas waktunya Profesor Hikmahanto Yowana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Terima kasih. Selamat malam, Friska. Berikutnya, saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Pelatih timnas yang baru John Hartman sudah tiba di Jakarta siang tadi. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.